Pemirsa, setiap menyambut Hari Raya Nyepi, umat Hindu melakukan serangkaian prosesi. Salah satunya adalah upacara melasti. Seperti apa upacara melasti digelar di daerah istimewa Yogyakarta? Selengkapnya akan kita bahas dalam Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Hari Suci Nyepi yang sangat sakral bagi umat Hindu, berkaitan erat dengan Tahun Baru Hindu atau Tahun Saka yang mulainya pada tahun 78. Jika tidak dekat dengan segara, biasanya masyarakat Hindu Bali akan mencari sumber air dari berbagai mata air. Menurut kitab suci Weda bahwa yang termasuk air suci untuk tempat melasti adalah campuhan, air laut, air danau, dan seterusnya. Lokasi air suci ini diyakini oleh umat Hindu sebagai air kehidupan atau Tirta Amarta sebagai sumber pembersih segala kekotoran. Kemudian mengusung pralingga atau pratima dan perlengkapan batara batari ke segara untuk disucikan. Pralingga dan pratima ini diyakini umat Hindu sebagai lambang atau simbol para dewa-dewi, serta memang demikian ekspresi jiwa atau batin para umat Hindu tentang eksistensi Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu juga membawa sesaji dan alat persembahyangan diyakini sebagai wujud persembahan kepadanya, serta juga dipercaya manifestasi dewa tertinggi yaitu Trimurti, meliputi Batara Brahma, Batara Wisnu, dan Batara Siwa. Menurut Lontar Sundarigama dan Lontar Sangyang Aji Swamandala juga dikatakan melasti itu merupakan wujud peningkatan serada bakti para umat Hindu kepada Ida Sangyang Widiwasa dan manifestasinya yang sering disebut Batara Batari dengan tujuan untuk menghilangkan kekotoran atau penderitaan. Upacara melasti mempunyai tujuan juga untuk memohon waranugraha kepada Sang Yang Pencipta beserta isinya, agar alam manusia dan alam semesta mencapai keseimbangan. Om Swastiastu. Swastiastu. Pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Profesor Wayan. Nah, ini merupakan Ketua Nyepi tahun Saka 1945 dan juga Ketua Pengempon Pura Jagatnata. Langsung saja kita sapa. Apa kabar, Prof? Baik. Sehat, Prof? Sehat. Ya. Oke. Nah, Prof Wayan, ini saya pengen ajak pemirsa di rumah ini untuk belajar mengenai upacara melasti. Ya. Namun sebelumnya, Prof, kata melasti sendiri itu diambil dari bahasa mana, Prof? Untuk lebih jelasnya, filosofi melasti itu berasal dari dua suku kata. Melas itu artinya letah atau kotor, sedangkan asti itu membuang atau membersihkan. Jadi melasti itu membuang kekotoran atau membersihkan diri. Itu maknanya melasti. Tapi melasti ini merupakan satu rangkaian dari kegiatan nyepi. Yang kami mempunyai ada 21 kegiatan nyepi. Salah satu dialog yang paling menarik adalah dialog lintas iman. Kami mengumpulkan pemuka-pemuka agama dari Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga dari Sunda Wiwitan. Untuk berdialog. Prof, kalau berarti melasti sendiri dari bahasa mana, Prof? Bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta. Iya. Oh ya, kalau untuk upacara melasti, apa itu, Prof? Upacara melasti itu adalah salah satu rangkaian dari kegiatan nyepi yang fungsinya, yang tujuannya adalah membersihkan diri. Nah, membersihkan itu tidak hanya membersihkan diri kita, tapi juga membersihkan Buana Agung. Buana Agung itu adalah alam semesta dan juga peralatan yang digunakan untuk Astana Ida Yang Widi. Jadi saya ada jempana, tadi lihat ada jempana, kemudian ada Daksina Linggih, itu adalah pratima yang kita harus juga sucikan sebelum dilinggihkan di sana. Oke, sebelum jauh ke situ, Prof, untuk tahun Saka 1945 ya, Prof ya. Temanya apa, Prof ini? Temanya melalui Dharma Agama dan Dharma Negara kita sukseskan tahun politik. Oke. Dengan harapan apa itu, Prof? Dengan harapan semoga alam jagat raya ini mendukung keamanan dan ketertiban dari masyarakat kita, sehingga dalam melaksanakan
politik itu bisa berjalan dengan baik. Makanya kita mengambil tema Dharma Negara dan Dharma Agama dan Dharma Negara untuk mensukseskan tahun politik. Oke. Sebelum upacara melasti digelar nih, Prof, ya kan ada persiapan yang harus dilakukan. Ini ada prosesi apa saja, Prof? Secara singkat saja, Prof. Panjang sebenarnya. Jadi sebelum ada melasti itu melasti biasanya kita lakukan di 2 tempat. Satu di Ngobaran, itu pada Purnama pada bulan Maret. Kemudian 2 hari atau 3 hari sebelum Taur Gesanga, kita melakukan di sini di Parangkusumo. Nah, maksudnya adalah bagaimana kita dalam menjalani tahun baru, kita bisa melakukan kontemplasi diri atau bagaimana kita menyikapi hidup yang selama ini 1 tahun sudah kita lalui, kita dengan banyak kesalahan, banyak yang mungkin yang kurang pas. Nah, sehingga pada tahun baru kita bisa melakukan kontemplasi diri dan memperbaiki apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, bagaimana kita harus melakukan kebajikan. Nah, itu umat Hindu menuntun untuk kita melakukan kebajikan. Oke. Kalau prosesinya sendiri, Prof, sebelum upacara melasti, apakah ada hal yang disiapkan, misal seperti ubur rampe, kemudian ritual-ritual atau doa-doa gitu, Prof, ada? Ya, kita dari namanya serati yang ngurusi. Dalam Hindu itu kan ada namanya upacara Tatwa, Susila, upacara. Tatwa itu filosofinya, sedangkan Susila bagaimana beretika di dalam bermasyarakat. Sedangkan upacara itu mengikuti ke Tatwa, itu harus ada diterjemahkan di dalam upacara itu. Misalnya upacara melasti, nah kita harus nyiapin umbu rampenya itu namanya sesaji, banten. Apa saja yang diperlukan. Nah, karena kita Nur Ide Pedanda itu tingkatannya paling tinggi. Jadi Ide Pedanda, tapi kalau Jero Gede mungkin ininya lebih kecil, lebih rendah ininya, tingkatan ininya. Nah, termasuk Taur di Gesanga juga gitu. Kami mendatangkan 5 pendeta untuk memuput itu. Tadi lintas iman tadi itu ya? 5 pendeta, tapi ada yang dari Siwa, ada yang dari Buddha, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali. Oke, kalau berbicara soal sesaji tadi, Prof, apa saja, Prof, yang disediakan? Ubur rampenya itu macam-macamnya, namanya, kemudian filosofinya itu bisa diceritakan nggak di pemirsa di rumah? Kalau makna dan filosofi dari Banten itu semua ada. Itu melambangkan sangat luhur. Jadi misalkan kita mau membuat daksina, itu untuk daksina itu untuk apa? Kemudian tingkatan Bantennya juga berbeda-beda, tingkatan upacaranya berbeda. Seperti di Prambanan kami melakukan Mance Kelut. Nah, Mance Kelut itu sudah cukup besar, tapi kami belum bisa menyampaikan dengan Taur Agung, karena Taur Agung itu sudah pakai hewan besar, mesti kerbau, kambing gitu. Tapi ini Mance Kelut, artinya kita sudah menggunakan hewan, tetapi belum sebesar itu, sehingga kita sebut dengan Taur Kesanga. Tapi kalau Taur Agung Kesanga itu sangat besar. Kalau yang tadi di upacara melasti, Prof? Di upacara melasti kita juga menyediakan Banten itu, karena dari masing-masing pura kan membawa jempana itu sendiri dari tiap-tiap pura yang ada di Jogja. Kemudian dari itu membawa ininya Dewata Nawasanga. Jempana itu apa, Prof? Jempana itu setana untuk Tuhan dilinggahkan di sana. Nah, sebelum untuk mengantarkan beliau untuk mencucikan pratima itu, kita memerlukan jempana itu. Jadi sebagai, kalau istilahnya tempat untuk pelinggih ini. Prof, kalau untuk rangkaian prosesi acaranya upacara melasti, apakah bisa dijelaskan secara rinci, Prof? Ya, melasti pada prinsipnya itu adalah membersihkan buana alit. Buana alit adalah diri kita sendiri, dan buana agung. Nah, buana agung itu alam semesta dan juga pratima-pratima yang tadi saya sampaikan itu. Nah, sebelum kita melanjut kepada nyepi, nyepi itu kan ada berata penyepian. Berata penyepian itu 4 berata penyepian, yaitu tidak boleh amati geni. Amati geni itu artinya tidak boleh menyalakan
api, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah api dari diri kita sendiri. Tapi karena sulit memahami, itu adalah api secara utuh adalah tidak masak, tidak hidupin lampu, tapi sebenarnya adalah api yang ada dalam diri kita sendiri. Oke. Nah, untuk tahapan-tahapan bisa dijelaskan ya, Prof ya? Ya. Di upacara melasti sendiri. Ya. Tapi jangan dijelaskan terlebih dahulu karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Anda kembali bersama kami di Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Kita bakal lanjutin lagi ngobrol-ngobrol bareng Profesor Wayan. Nah, ini Profesor Wayan, tadi kan saya sempat tanyakan untuk tahapan-tahapan di prosesi upacara melasti. Nah, tahapannya apa saja ini, Prof? Tahapannya, jadi kita dalam melasti ini ada 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah upacara seremonial. Upacara seremonial itu adalah karena yang punya wilayah di sini adalah di Bantul, maka kami meminta pejabat-pejabat Bantul yang untuk hadir di dalam menyaksikan acara melasti ini. Kemudian upacara ritual. Nah, upacara ritual ini menyangkut kegiatan ritual yang harus dilakukan dalam membersihkan diri itu apa. Nah, misalkan kita Nuhur Tirta. Nuhur Tirta itu dari Beji, yang di Pura Beji di situ. Kemudian air sucinya itu dibawa di sini dan dibersihkan oleh Hida Pedanda jadi tirta. Nah, tirta itu adalah air suci yang digunakan untuk melukat atau membersihkan umat. Nah, karena pada saat melasti itu kita artinya membersihkan diri, baik itu Buana Alit ataupun Buana Agung. Nah, sehingga yang membersihkan itu harus menggunakan tirta yang bersih. Nah, tirta yang bersih ini didapatkan dari Beji dan dari Yang Baruna dari laut. Nah, sebenarnya makna filosofis dari Nyepi itu adalah bagaimana kita sebagai umat Hindu itu bisa melakoni hidup itu seperti halnya kita mengarungi samudera. Nah, kalau dalam kehidupan itu selalu ada riak-riak dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana kita sampai di dalam bisa merasakan ketenangan batin, kebahagiaan, dan itulah yang dicari oleh umat Hindu di dalam pembersihan itu. Karena membersihkan diri dilakukan setiap tahun, setiap upacara melasti. Nah, setelah melasti kita membersihkan diri, membersihkan alam, membersihkan pratime untuk pelinggih Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setelah itu baru kita melaksanakan Taur Agung. Taur Agung itu untuk apa yang setelah kita lakukan itu, sehingga setelah itu kita memasuki Nyepi itu melakukan berata penyepian. Itu di samping melakukan amati geni tadi, amati lalungan, tidak boleh bepergian, amati lelanguan, tidak boleh mendengarkan musik, dan amati pakarian, tidak boleh bekerja. Nah, semua itu maksudnya adalah untuk kita bisa tenang, bisa berkontemplasi diri, bisa menenangkan diri, sehingga kita bisa merefleksikan diri kita, apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan di masa depan, apa yang perlu kita perbaiki gitu. Itu sama dengan kita mengarungi laut, itu kita masuk ke dalam laut, itu adalah laut kehidupan. Oke, Prof, tadi berarti ada amati geni, amati pakarian, satunya amati lelungan. Itu dilakukan lelungan itu bepergian, lelanguan itu musik hiburan. Itu selama berapa hari, Prof? Puasanya? Satu hari. Pada saat penuh. Nyepi, ya penuh. Tidak makan dan tidak minum selama 24 jam. 24 jam. 24 jam. Oke, terus tadi ada doa-doa ya, Prof, yang dipanjatkan. Doa itu dipancarkan, ada namanya Durmangala, Prayasita, dan untuk ke bawah, ke kita, dan ke atas. Jadi kita akan mengenat burbuah swah. Berarti memang sudah ada tuntunannya untuk yang sesama manusia, alam, kemudian untuk yang Sang Hyang Widi gitu ya, Prof. Makanya kita kenal dalam Hindu itu Tritakarana. Jadi kita harus menjaga hubungan yang harmonis dan serasi antara kita dengan alam, terus manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan. Nah, Prof, kalau untuk tujuannya upacara melasti, Prof, selain pembersihan diri, kemudian tadi membersihkan kotoran gitu ya, apa lagi, Prof?
Ya, dari nama aslinya katanya mala dan asti itu membuang kotoran, membersihkan kotoran. Itu maksudnya adalah kotoran yang apa yang kita perbuat sebenarnya. Nah, kemudian kita membersihkan itu baru kita bisa menginjak ke tahun yang berikutnya. Jadi kalau kita tidak membersihkan diri, kan tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu di masa depan yang lebih baik. Oke, resolusi bisa dikatakan ya, Prof? Ya, kalau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan kita menemukan istilahnya itu resolusi. Nah, resolusi itu kan ada action plan-nya. Action plan-nya itu solusinya itu apa? Kalau kita dalam tahun ini kita berbuat banyak untuk hal-hal yang tidak sepele, membuat kita jadi marah dan sebagainya. Nah, bagaimana kita harus menyikapi di tahun yang akan datang? Sehingga Hari Raya Nyepi itu adalah tahun baru Saka. Tahun baru Saka itu kita rayakan dengan ketenangan batin, dengan berinterpelasi diri. Kemudian bukan seperti kita merayakan tahun-tahun Masehi dengan pesta kembang api dan itu sebagainya. Introspeksi, itu beda. Introspeksi gitu ya. Diri ya. Terus tadi saya kalau nggak salah dengar, Prof, ada ngiring Prawata Dewata gitu kan? Ada itu ngiring Prawata Dewata itu adalah sama dengan tadi kita ada melihat jempana itu. Itu kan ada di dalam jempana, dalam itu ada namanya Daksina Linggih. Siapa yang melinggih di pura itu dilinggihkan di sana oleh pemangku, oleh begawan atau oleh resi atau oleh wasi. Nah, setelah itu mereka melakukan pembersihan. Makanya saya tadi katakan pembersihan diri dan pembersihan pratima. Nah, sehingga setelah dilinggihkan itu ide yang widi itu bisa nyejer atau selama kita melakukan sembahyang, beliau itu menyaksikan kita di sana, di stana beliau. Di sana di pura disebut dengan Padmasana. Kalau tadi ada anganyut taken laraning. Ya, anganyut laraning jagat, yaitu saya membuang kekotoran yang kita dapat. Terus ada apa lagi, Prof? Ada tadi kan ada tari yang untuk menyambut tirta itu kan melakukan Purwa Daksina. Purwa Daksina itu muter sesuai dengan ini. Itu selama 3 kali putaran. Itu ada makna apa, Prof? Kok harus 3 kali? Yaitu kita kenal berbuaswa itu. Apa itu berbuaswa? Alam itu kan ada 3, jadi bawah, atas dan tengah. Oke. Bawah itu buta kala, kalau di tengah itu adalah umat manusia dan di atas itu adalah Tuhan. Tujuannya tadi ya begitu. Jadi bagaimana kita membersihkan diri sebenarnya ini semua tujuannya membersihkan diri. Memang full untuk introspeksi gitu ya, Prof ya. Diri, ya. Semuanya gitu ya. Oh ya, Prof, tadi kan Profesor namanya Mulat Sarira. Mulat Sarira. Profesor tadi sudah menyebutkan bahwa kalau untuk di DIY itu kan di Ngobaran ya, sama di Ngobaran pada Purnama bulan Maret ya. Nah, itu pasti ada alasan tersendiri, Prof. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Khasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Khasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Nah, ini Profesor tadi kan saya sudah menanyakan bahwa di Jogja sendiri kan di 2 tempat ya, Ngobaran dan juga Parangkusumo. Memang kalau untuk upacara melasti itu memang mendekati sumber air ya, Prof ya. Nah, untuk pemilihan tempat sendiri, Prof, kenapa di Jogja sendiri di Ngobaran dan juga Parangkusumo, Prof? Ada filosofi atau ada apa gitu, Prof? Ini jawabnya adalah sangat teknis sekali. Karena dulu memang semenjak ada kegiatan melasti, kita melakukan melasti di Ngobaran, di Pantai Ngobaran. Karena Ngobaran kan merupakan salah satu pantai yang biasa digunakan untuk melakukan samadhi dan spiritualnya kental di sana. Sehingga kita melaksanakan di sana. Tetapi umat Jogja kan banyak, ada dari Bantul, Sleman, Kulon Progo. Nah, untuk menampung di sana tidak mungkin bisa semua karena umat di Gunung Kidul cukup banyak. Nah, sehingga kita biasanya nyepi itu 2 hari atau 3 hari sebelum nyepi kita membersihkan diri itu di sini di Parangkusumo. Nah, kenapa kita milih Pantai
Karangkusumo bukan pantai Sambas atau bukan iya, Parangtritis. kan ada berbagai pantai di sini kan ya Prof ya. Kenapa Nah itu juga Parangkusumo itu gitu kan? juga kita dari leluhur kita, dari leluhur Sultan itu juga mereka sudah melakukan upacara Mekelem itu di sini di Parangkusumo, sehingga pantai ini memang kita pilih sebagai tempat untuk melakukan melasti. Jadi Nur Tirta dari Yang Baruna. Yang Baruna adalah Tuhan yang menguasai alam laut semuanya. Nah kemudian di tempat-tempat lain itu juga tergantung di mana dia dekat air, apakah telaga, apakah air mata air atau kelebutan namanya. Nah mereka bisa melakukan melasti juga di sana. Oke, Prof, ini kan kalau di Bali kan ada juga ya upacara melasti kan ya. Iya. Apakah Nasional seluruh Iya. dimanapun kan? Iya. Apakah ada beda, Prof, di Jogja sendiri sama yang Bali yang notabene banyak umat Hindu gitu? Kalau di Jogja saya melihat itu unik ya. Jadi Apa yang unik, Prof? Di Jogja ini kan umatnya itu dari berbagai kalangan. Kalau di Bali kan jelas orang Bali gitu. Tapi di sini itu orang asli umat Jawa itu banyak. Dan mereka juga mempunyai pandangan spiritualnya kan tidak bisa disamakan, karena Hindu itu mengenal secara keseluruhan itu umat yang masuk dalam Hindu itu kita tidak membatasi seperti ada sektor-sektor yang lain itu. Tapi kita Hindu itu adalah semua yang Hindu itu sembahyang menggunakan Trisandia gitu. Apapun itu Hindunya. Nah, kalau secara tuntunan memang sama, tapi memang untuk pandangan yang berbeda-beda ya Prof ya. Iya. Selain itu Prof, ada yang unik apa lagi dari Jogja, Prof? Kalau dari Jogja kita juga dari segi sesaji Bantennya. Bantennya itu kita juga memakai Banten Jawa. Iya, tidak memakai hanya Banten Bali gitu enggak, tapi kita juga merespek kepada kultural, mengakar ke kultur yang sudah ada di Jawa. Jadi kalau setiap odalan, setiap upacara kita juga memakai Banten Jawa. Nah, Prof, itu kan tadi Profesor bilang ada Banten Jawa dan Banten Bali ya, beda. Itu bedanya di mana, Prof? Sebenarnya maknanya kan filosofi Banten itu semua ada maknanya. Ada misalkan kita membuat daksina linggih. Daksina itu untuk melinggih Tuhan yang kita ini kan. Bedanya tuh di isiannya atau di isiannya dan adat budaya. Kita kan tidak bisa memaksakan budaya mereka kan, karena agama Hindu itu adalah agama yang mengakar ke budaya setempat. Nah, kita tidak bisa menyeragamkan mereka harus ngikut ini, harus ngikut itu, enggak. Jadi semua kita respect, menghargai akar budaya di mana agama itu ada. Misalnya ada Hindu Karingan di Kalimantan, itu kita menyesuaikan dengan ini. Ada Hindu Tengger, dia mempunyai adat istiadat sendiri. Ada yang di Baduy. Nah, semuanya mereka sesuai dengan kaidahnya. Di Tenganan, di Bali juga ada. Tenganan. Berarti untuk isian sesaji itu tergantung lokasi di mana tinggal, kemudian adat yang berkembang di situ, budaya yang ada di masyarakat tersebut ya Prof. Dan tidak ada paksaan sama sekali karena memang itu sudah kembali ke pandangan masing-masing. Yang penting tetap sesuai dengan tuntunan Tritakarana. Nah, Profesor, sebenarnya ada pelajaran apa sih yang bisa diambil dari upacara melasti ini? Pelajaran yang penting ya kita harus menyadari sebagai umat manusia kita banyak kesalahan, banyak yang harus kita perbuat, dan setiap saat kita harus memperbaiki diri. Dan memperbaiki diri itu tidak mudah kalau tidak kita melakukan kontemplasi diri. Jadi kita menyadari benar apa yang sudah kita lakukan itu apakah benar, belum tentu benar menurut kita, belum tentu benar menurut orang lain. Makanya seperti kita mengarungi laut lah gitu. Jadi kita dalam perjalanan itu banyak riak, banyak gelombang, kadang-kadang kena gelombang besar, kadang-kadang ini, tapi kita selalu akan melakukan perbaikan untuk diri kita sendiri. Dalam bahasa Jawanya disebut Ginong Pratidino. Di apa yang baik kita lanjutkan yang baik itu. Prof, kalau pesan untuk umat Hindu yang ada di luar sana apa, Prof? Ya, kita menjadi umat Hindu yang bisa menghargai, bisa respect kepada orang lain dan tidak memaksakan kehendak untuk kepentingan agama. Jadi agama itu sebenarnya menuntun kita berbuat kebajikan, berbuat kebaikan.
untuk umat dan untuk diri kita sendiri juga. Sehingga keberadaan agama itu jangan menjadi satu elit dalam satu kelompok, tetapi mari kita hidup bertoleransi, saling menghargai satu sama lain. Oke, toleransi ya Prof. Terakhir nih Prof, pesan karena tadi kan temanya menyambut kontestasi politik 2024. Pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia apa Prof? Ya, untuk Dari ajaran Ibu sendiri yang terutama bisa dalam diterapkan gitu. suasana politik itu jangan kita karena agama terus kita berpecah karena perbedaan politik, perbedaan pandangan atau perbedaan agama, perbedaan suku dan perbedaan etnis. Nah, ini akan merusak tatanan apa yang sudah kita bina oleh pencipta pendiri negara kita ini. Jadi dalam itu sudah jelas sekali disebutkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu dalam dari Sutasoma. Jadi saya kira itu tuntunan kita harus mempertahankan NKRI, tidak melihat suku, tidak melihat agama. Mari kita dalam kontestan politik itu kita tetap menjaga kerukunan satu sama lain. Oke, menjaga kerukunan sesuai ajaran dari Sang Hyang Widi ya Prof ya. Matur suksma. Oke, Profesor, sehat selalu. Terima kasih sudah berbagi di Hasanah Terima kasih. Budaya. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita di Hasanah Budaya episode kali ini yang membahas mengenai upacara melasti. Terus saksikan Hasanah Budaya yang akan hadir setiap minggunya dengan beragam informasi menarik seputar budaya daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Akhirnya saya Husein Joyonegoro pamit undur diri. Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang.